Ilmu kedokteran dasar, anatomi, pengantar anatomi. Anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur tubuh manusia, yang mencakup pengenalan dan pemahaman tentang bentuk, lokasi, dan hubungan antara organ tubuh, serta bagaimana struktur tersebut mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Anatomi terbagi menjadi dua kategori utama. 1. Anatomi makroskopis, atau gross anatomy. Mempelajari struktur tubuh yang dapat dilihat dengan mata telanjang. 2. Anatomi mikroskopis, mempelajari struktur tubuh yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop, seperti jaringan dan sel. Anatomi juga memiliki hubungan erat dengan fisiologi, yang mempelajari fungsi organ tubuh. Pemahaman anatomi sangat penting karena struktur tubuh sangat mempengaruhi fungsi tubuh itu sendiri. Topik utama anatomi makroskopis 1. Kepala dan leher. Anatomi kepala dan leher melibatkan berbagai struktur yang mendukung fungsi indera, pernapasan, makan, dan berbicara. Tulang tengkorak. Tengkorak melindungi otak dan organ indera penting seperti mata, telinga, dan hidung. Terdiri dari dua bagian utama, kranium, melindungi otak. Mandibula, rahang bawah, menghubungkan dengan kranium dan penting untuk fungsi makan dan bicara. Saraf kranial, ada 12 pasang saraf kranial yang berasal dari otak dan bertanggung jawab untuk fungsi motorik dan sensorik. Seperti penglihatan, saraf optik, pendengaran, saraf vestibulokoklea, dan kontrol otot wajah, saraf wajah. Otot wajah. Otot-otot wajah terlibat dalam ekspresi wajah dan gerakan mulut. Contohnya, otot orbicularis oculi yang mengontrol kelopak mata, dan otot masseter yang berfungsi dalam mengunyah. 2. Toraks, dada. Toraks mencakup struktur vital yang terlibat dalam pernapasan dan sirkulasi darah. Jantung. Jantung terletak di tengah dada, sedikit miring ke kiri. Terdiri dari 4 ruang, 2 atrium dan 2 ventrikel, yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan yang bertanggung jawab untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus. Sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Pembuluh darah besar, aorta, pembuluh darah utama yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Vena cava, membawa darah kembali ke jantung dari tubuh bagian bawah, vena cava inferior, dan bagian atas, vena cava superior. Pembuluh paru-paru mengangkut darah antara jantung dan paru-paru untuk pertukaran gas. 3. Abdomen, perut.
Abdomen adalah area tubuh yang mengandung organ-organ yang terlibat dalam pencernaan, metabolisme, dan ekskresi. Lambung adalah organ pencernaan yang memecah makanan dengan bantuan asam lambung dan enzim, serta mengubahnya menjadi kaim, campuran cair. Hati berfungsi untuk menghasilkan empedu, yang membantu pencernaan lemak, detoksifikasi darah, dan penyimpanan glikogen. Pankreas berfungsi dalam pengaturan gula darah melalui produksi insulin dan glukagon, serta menghasilkan enzim pencernaan yang penting untuk pemecahan nutrisi dalam usus kecil. Usus halus terdiri dari 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini terjadi sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Ginjal berfungsi dalam penyaringan darah, pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta pengeluaran produk limbah melalui urin. 4. Ekstremitas, lengan dan kaki. Ekstremitas melibatkan struktur tubuh yang terlibat dalam gerakan dan mobilitas. Tulang pada ekstremitas, lengan, terdiri dari humerus, tulang lengan atas, radius dan ulna, tulang lengan bawah. Juga mencakup tulang tangan, termasuk tulang-tulang jari. Kaki, terdiri dari femur, tulang paha, tibia dan fibula, tulang kaki bagian bawah. Terdapat juga tulang-tulang di kaki dan jari kaki. Otot pada ekstremitas, lengan, otot-otot utama termasuk otot bisep dan trisep yang terlibat dalam gerakan fleksi dan ekstensi siku. Kaki, otot-otot utama seperti quadriceps dan hamstring yang terlibat dalam pergerakan lutut dan panggul. Sendi pada ekstremitas, sendi-sendi pada ekstremitas memungkinkan pergerakan tubuh, seperti sendi siku, lutut, dan pergelangan tangan. Penekanan materi anatomi, hubungan antar organ. Salah satu konsep utama dalam anatomi adalah bagaimana organ-organ tubuh saling terhubung dan bekerja bersama untuk mempertahankan homeostasis. Pemahaman klinis. Setiap topik anatomi sangat penting untuk pemahaman klinis, seperti dalam pembedahan atau diagnosis penyakit, di mana mengetahui posisi organ dan struktur tubuh sangat krusial. Metode pembelajaran anatomi. Pembelajaran anatomi biasanya melibatkan diseksi praktikum. Di banyak universitas kedokteran, mahasiswa melakukan diseksi pada tubuh manusia atau cadaver untuk memahami anatomi secara langsung. Studi gambar. Penggunaan diagram dan gambar tubuh manusia untuk memahami posisi dan hubungan antar organ. Pengenalan struktur. Pembelajaran tentang bagaimana struktur tubuh berhubungan dengan fungsinya, serta pengaruhnya terhadap patologi atau penyakit. Kesimpulan,
Materi anatomi pada semester 2 memberikan pemahaman dasar yang penting tentang struktur tubuh manusia. Fokus pada anatomi makroskopis sangat membantu mahasiswa kedokteran dalam memahami lokasi, bentuk, dan hubungan antar organ tubuh yang akan digunakan untuk diagnosis, pengobatan, dan pemahaman penyakit pada semester-semester berikutnya. 2. Fisiologi, pengantar fisiologi. Fisiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang fungsi tubuh manusia. Berbeda dengan anatomi yang fokus pada struktur, fisiologi berfokus pada bagaimana organ, jaringan, dan sel tubuh bekerja secara bersama-sama untuk menjaga kelangsungan hidup dan keseimbangan tubuh. Fisiologi sangat penting karena memberikan pemahaman tentang bagaimana tubuh merespons berbagai stimulus internal dan eksternal, serta bagaimana organ-organ tubuh berfungsi dalam menjaga homeostasis. Fisiologi terbagi menjadi 2 kategori utama. 1. Fisiologi seluler, memahami bagaimana sel-sel tubuh berfungsi dan berinteraksi satu sama lain. 2. Fisiologi sistem tubuh, membahas fungsi sistem tubuh yang lebih besar, seperti sistem kardiovaskular, respirasi, pencernaan, dan lain-lain. Topik utama fisiologi. 1. Fungsi seluler. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dalam tubuh manusia. Fisiologi seluler membahas bagaimana sel bekerja dalam mengatur aktivitas tubuh, termasuk metabolisme energi dan transportasi zat. Transportasi zat melalui membran sel berfungsi untuk mengatur aliran zat masuk dan keluar sel. Ada beberapa mekanisme transportasi zat melalui membran sel: osmosis, perpindahan air melalui membran semipermeabel dari area dengan konsentrasi air tinggi ke area dengan konsentrasi air rendah. Difusi, perpindahan zat dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah, seperti oksigen yang masuk ke dalam sel dan karbon dioksida yang keluar dari sel. Aktif transport, proses transportasi zat melawan gradien konsentrasi, membutuhkan energi, ATP, untuk proses ini. Contoh, pompa natrium kalium, Na+, K+ pump. Proses metabolisme energi. Sel-sel tubuh memerlukan energi untuk menjalankan berbagai fungsi. Proses utama untuk menghasilkan energi adalah glikolisis, pemecahan glukosa menjadi asam pirufat untuk menghasilkan ATP. Berlangsung di sitoplasma. Siklus asam sitrat, Krebs. Reaksi kimia yang terjadi di mitokondria yang menghasilkan lebih banyak ATP serta produk sampingan seperti CO2 dan H2O. Rantai transport elektron. Tahap terakhir produksi energi terjadi di mitokondria,
di mana ATP diproduksi melalui proses fosforilasi oksidatif. ATP, adenosin trifosfate, molekul energi utama yang digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas. 2. Fungsi sistem tubuh. Setiap sistem tubuh bekerja untuk menjaga keseimbangan tubuh dan memungkinkan tubuh berfungsi dengan baik. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi sistem tubuh yang utama. Sistem kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah. Jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh, mengalirkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, serta mengembalikan produk sampingan metabolisme, seperti karbon dioksida, ke organ pembuangan. Pembuluh darah. Pembuluh darah membawa darah yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah: arteri, membawa darah dari jantung; vena, membawa darah kembali ke jantung; dan kapiler, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sirkulasi darah terdiri dari 2 jenis sirkulasi, yaitu sirkulasi pulmonal, darah mengalir ke paru-paru untuk pertukaran gas, dan sirkulasi sistemik, darah mengalir ke seluruh tubuh. Sistem respirasi, pernapasan. Paru-paru. Fungsi utama paru-paru adalah pertukaran gas, yaitu mengalirkan oksigen ke dalam darah dan membuang karbon dioksida dari darah ke udara. Pertukaran gas. Oksigen masuk ke dalam alveolus, kantung udara di paru-paru, dan melewati dinding alveolus untuk masuk ke dalam darah. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah keluar menuju alveolus untuk dibuang melalui pernapasan. Pengaturan pernapasan. Otak mengontrol pernapasan dengan memonitor kadar karbon dioksida dalam darah. Jika kadar karbon dioksida meningkat, sistem saraf mengirimkan sinyal untuk meningkatkan laju pernapasan. Sistem pencernaan, pencernaan makanan dan absorpsi nutrisi. Mulut dan saluran pencernaan. Makanan dicerna pertama kali di mulut melalui proses mengunyah dan pencampuran dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Lambung dan usus. Lambung berfungsi untuk mencernakan makanan lebih lanjut dengan bantuan asam lambung dan enzim. Usus halus adalah tempat utama untuk penyerapan nutrisi, seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Absorpsi nutrisi. Nutrisi yang dicerna dalam usus halus diserap oleh dinding usus ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Sistem saraf, impuls saraf, refleks, dan sistem saraf otonom, impuls saraf. Sistem saraf berfungsi mengirimkan impuls listrik yang membawa informasi antar bagian tubuh, termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan organ tubuh lainnya. Proses ini melibatkan neuron yang saling berkomunikasi.
Refleks merupakan respons otomatis tubuh terhadap stimulus, misalnya refleks lutut yang terjadi ketika tendon pada lutut dipukul. Sistem saraf otonom mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari, seperti detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Sistem ini dibagi menjadi dua bagian. Sistem saraf simpatis, respons, fight or flight, dan sistem saraf parasimpatis, respons, rest and digest. Sistem endokrin, hormon dan peranannya dalam regulasi tubuh. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan berfungsi untuk mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Kelenjar endokrin, termasuk kelenjar pituitari, tiroid, adrenal, pankreas, dan gonad. Setiap kelenjar menghasilkan hormon yang mengatur proses-proses tubuh tertentu. Misalnya, insulin dari pankreas mengatur kadar gula darah, dan adrenalin dari kelenjar adrenal mengatur respons stres. 3. Homeostasis. Homeostasis adalah mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan internal meskipun ada perubahan dari lingkungan eksternal. Proses ini memastikan bahwa tubuh tetap berfungsi dalam rentang kondisi yang optimal. Pengaturan suhu tubuh. Tubuh manusia memiliki suhu ideal sekitar 37 derajat C. Jika suhu tubuh terlalu tinggi atau rendah, tubuh akan melakukan perubahan fisiologis, seperti berkeringat atau menggigil, untuk mengembalikannya ke kondisi normal. Pengaturan pH darah. Tubuh juga menjaga keseimbangan pH darah agar tetap berada dalam kisaran 7,35–7,45. Sistem buffer dalam tubuh membantu menstabilkan pH darah meskipun terjadi perubahan. Pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit. Ginjal berperan penting dalam mengatur jumlah cairan dan elektrolit dalam tubuh, seperti natrium, kalium, dan kalsium. Kesimpulan, fisiologi memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tubuh manusia berfungsi, dari tingkat seluler hingga sistem tubuh yang lebih besar. Pemahaman yang baik mengenai fungsi tubuh ini sangat penting untuk mahasiswa kedokteran, karena ini akan menjadi dasar untuk mendiagnosis dan merawat penyakit di kemudian hari. Pembelajaran tentang homeostasis, regulasi berbagai sistem tubuh, serta interaksi antar sistem tubuh adalah kunci untuk memahami bagaimana tubuh mempertahankan kesehatan dan keseimbangan dalam berbagai kondisi. 3. Biokimia, pengantar biokimia. Biokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia, terutama pada tingkat molekuler. Biokimia menjembatani antara biologi dan kimia dengan mengkaji bagaimana molekul-molekul kecil seperti asam amino,
asam lemak, glukosa, dan asam nukleat berinteraksi dan berperan dalam proses-proses kehidupan. Dalam konteks kedokteran, biokimia sangat penting untuk memahami bagaimana tubuh mengatur metabolisme, proses-proses seluler, dan bagaimana ketidakseimbangan metabolik dapat menyebabkan penyakit. Topik utama biokimia. 1. Biomolekul. Biomolekul adalah molekul yang terdapat dalam tubuh dan terlibat dalam berbagai fungsi penting. 3 kelompok biomolekul utama yang akan dibahas adalah karbohidrat, protein, dan lipid. Karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh yang ditemukan dalam bentuk glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Mereka berperan dalam penyediaan energi melalui proses metabolisme. Karbohidrat juga penting untuk struktur tubuh, seperti pada dinding sel tumbuhan, yaitu selulosa. Struktur karbohidrat. Karbohidrat terbagi dalam 3 kategori utama: monosakarida, contoh, glukosa; disakarida, contoh, sukrosa; dan polisakarida, contoh, glikogen dan pati. Monosakarida adalah unit dasar dari karbohidrat yang dapat membentuk disakarida dan polisakarida melalui ikatan glikosidik. Fungsi karbohidrat. Karbohidrat terutama berfungsi sebagai sumber energi utama untuk tubuh. Glukosa, yang dihasilkan dari pencernaan karbohidrat, adalah sumber energi yang digunakan oleh sel-sel tubuh. Selain itu, karbohidrat juga digunakan untuk membentuk glikogen, penyimpanan energi di hati dan otot, dan asam hyaluronat, komponen struktur jaringan ikat. Metabolisme karbohidrat, glikolisis. Proses yang mengubah glukosa menjadi asam pirufat untuk menghasilkan ATP, energi. Gluconeogenesis, proses pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat, seperti asam amino dan gliserol, yang terjadi di hati dan ginjal. Protein. Protein adalah biomolekul yang sangat penting dalam tubuh manusia karena berfungsi sebagai enzim, struktur sel, antibodi, dan banyak fungsi biologis lainnya. Struktur protein. Protein terdiri dari rantai panjang asam amino yang terlipat menjadi struktur 3 dimensi yang kompleks. Ada 4 tingkat struktur protein. Struktur primer, urutan asam amino. Struktur sekunder, lipatan alpha helix atau beta pleated sheet. Struktur tersier, lipatan 3 dimensi, dan struktur kuarterner, penggabungan beberapa rantai polipeptida. Sintesis protein. Sintesis protein terjadi melalui 2 tahap utama: transkripsi, pembacaan DNA untuk menghasilkan merna, dan translasi. Merna diterjemahkan menjadi urutan asam amino untuk membentuk protein. Fungsi enzim.
Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalisator biologis yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Mereka bekerja dengan mengikat substrat dan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk reaksi kimia. Lipid adalah biomolekul yang terdiri dari asam lemak dan alkohol. Mereka berfungsi sebagai cadangan energi, komponen membran sel, dan molekul pengatur, misalnya hormon steroid. Metabolisme lemak. Lemak disimpan dalam bentuk trigliserida dan dapat diubah menjadi asam lemak dan gliserol melalui proses lipolisis. Asam lemak kemudian digunakan untuk menghasilkan energi melalui beta oksidasi. Peran energi cadangan, lemak adalah bentuk cadangan energi yang lebih efisien dibandingkan karbohidrat, karena memberikan lebih banyak ATP per molekul yang diproses. Ini sangat penting untuk penyediaan energi jangka panjang selama puasa atau saat tubuh membutuhkan energi tambahan. 2. Metabolisme energi. Metabolisme energi mencakup seluruh proses yang mengubah zat makanan menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh. Proses-proses ini sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh dan kelangsungan hidup. Siklus Krebs, siklus asam sitrat. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di mitokondria sel yang mengubah asam pirufat menjadi karbon dioksida, menghasilkan energi yang disimpan dalam bentuk NADH, FADH2, dan GTP, ATP. Produk-produk ini kemudian digunakan dalam proses selanjutnya untuk menghasilkan ATP lebih banyak. Fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah tahap terakhir dalam produksi ATP yang terjadi di mitokondria. Dalam proses ini, NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam siklus Krebs digunakan untuk menghasilkan ATP melalui rantai transport elektron, dengan oksigen sebagai akseptor akhir elektron dan menghasilkan air. Jalur metabolisme glukosa dan lipid. Glukosa adalah sumber utama energi tubuh. Setelah diserap, glukosa dapat digunakan langsung dalam glikolisis untuk menghasilkan ATP atau disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Ketika tubuh kekurangan glukosa, proses gluconeogenesis diaktifkan untuk menghasilkan glukosa dari sumber non-karbohidrat. Lipid, lemak, setelah dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, dapat digunakan untuk menghasilkan ATP melalui beta oksidasi. Asam lemak yang teroksidasi akan memasuki siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP. 3. Enzimologi. Enzimologi adalah studi tentang cara kerja enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitasnya.
Enzim sangat penting dalam biokimia karena mereka mempercepat reaksi kimia yang vital bagi kehidupan. Cara kerja enzim. Enzim berfungsi dengan menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi kimia. Enzim memiliki situs aktif di mana substrat berikatan. Dan enzim akan membentuk kompleks enzim substrat. Proses ini memungkinkan reaksi kimia terjadi lebih cepat dan lebih efisien. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim, temperatur. Suhu tinggi dapat meningkatkan laju reaksi enzim, tetapi suhu yang terlalu tinggi bisa merusak struktur enzim, denaturasi. pH. Setiap enzim memiliki pH optimal di mana ia bekerja paling efektif. Perubahan pH dapat mempengaruhi struktur enzim dan fungsi situs aktifnya. Konsentrasi substrat dan enzim, laju reaksi enzim meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi substrat. Tetapi hanya sampai titik jenuh di mana semua situs aktif enzim terisi. Begitu pula, peningkatan konsentrasi enzim dapat mempercepat reaksi jika ada cukup substrat. Inhibitor. Molekul penghambat dapat mengikat enzim dan mengurangi aktivitasnya. Inhibitor dapat bersifat reversibel atau irreversibel, tergantung pada cara molekul tersebut berikatan dengan enzim. Kesimpulan, biokimia adalah landasan penting dalam ilmu kedokteran karena memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh manusia. Dengan memahami metabolisme energi, fungsi biomolekul, dan mekanisme enzim, mahasiswa kedokteran dapat lebih mudah mengerti proses biologis dasar yang terjadi dalam tubuh. Ini juga memberikan pemahaman penting untuk mendiagnosis dan merawat berbagai penyakit yang berhubungan dengan gangguan metabolisme atau fungsi biomolekul. 4. Mirobiologi dan parasitologi. Pengantar mirobiologi dan parasitologi. Mirobiologi dan parasitologi adalah cabang ilmu yang mempelajari mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, serta bagaimana interaksi mereka dengan tubuh manusia. Pengetahuan ini sangat penting bagi mahasiswa kedokteran karena infeksi dan penyakit parasitik merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Memahami struktur, siklus hidup, dan mekanisme patogenisitas mikroorganisme serta bagaimana tubuh merespons infeksi sangat penting untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme dan parasit. Topik utama mirobiologi dan parasitologi. 1. Mirobiologi dasar. Mirobiologi mempelajari berbagai mikroorganisme yang dapat menginfeksi tubuh manusia, serta bagaimana mikroorganisme tersebut berkembang biak dan menyebabkan penyakit. Struktur dan klasifikasi mikroba.
Bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme bersel satu yang memiliki berbagai bentuk. Seperti kokus, bulat, basil, batang, dan spiral. Bakteri dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama berdasarkan jenis dinding sel mereka, gram positif. Bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal pada dinding selnya yang akan menyerap pewarna kristal valet pada pewarnaan gram. Gram negatif. Bakteri dengan dinding sel yang lebih tipis dan memiliki membran luar yang mengandung lipopolisakarida, LPS, yang tidak menyerap pewarnaan gram dengan cara yang sama. Virus. Virus adalah mikroorganisme yang tidak dapat berkembang biak tanpa menginfeksi sel inang. Virus terdiri dari material genetik, DNA atau RNA, yang dilindungi oleh lapisan protein. Dan beberapa virus juga memiliki lapisan lipid. Virus dapat menginfeksi sel tubuh manusia dan menggunakan mesin seluler untuk menggandakan dirinya. Jamur. Jamur adalah organisme eukariotik yang dapat bersifat uniseluler, seperti ragi, atau multiseluler, seperti jamur. Jamur dapat hidup di lingkungan yang lembab dan menginfeksi tubuh manusia, terutama pada sistem imun yang lemah. Beberapa jamur berpotensi menyebabkan infeksi kulit, paru-paru, atau sistemik yang lebih serius. Proses infeksi dan patogenesis. Infeksi. Infeksi terjadi ketika mikroorganisme masuk ke dalam tubuh dan mulai berkembang biak, seringkali menyebabkan kerusakan jaringan atau gangguan fungsi tubuh. Mikroba dapat memasuki tubuh melalui berbagai rute, seperti saluran pernapasan, pencernaan, atau luka pada kulit. Patogenesis. Patogenesis adalah proses bagaimana mikroba menyebabkan penyakit. Beberapa langkah dalam patogenesis termasuk adesi. Mikroba menempel pada sel inang melalui struktur seperti pili atau protein permukaan. Invasi. Mikroba memasuki jaringan tubuh dan memulai kolonisasi. Kerusakan jaringan. Mikroba dapat mengeluarkan enzim atau toksin yang merusak sel tubuh dan menyebabkan peradangan. Imun evasion. Beberapa mikroba memiliki mekanisme untuk menghindari deteksi atau penghancuran oleh sistem imun. 2. Parasitologi dasar. Parasitologi adalah cabang ilmu yang mempelajari parasit. Organisme yang hidup dan berkembang biak dengan mengorbankan inang mereka, seringkali menyebabkan penyakit. Parasit penyebab penyakit, protozoa. Protozoa adalah organisme uniseluler yang dapat menginfeksi tubuh manusia dan menyebabkan penyakit. Contoh protozoa patogen adalah Plasmodium, penyebab malaria. Entamuba histolytica, penyebab disentri amuba, dan Giardia lamblia, penyebab diare. Cacing, helmin.
Cacing adalah parasit multiseluler yang dapat hidup di tubuh manusia, seperti cacing pita, cacing tambang, dan cacing gelang. Infeksi cacing bisa menyebabkan gangguan pencernaan, anemia, dan kerusakan organ tubuh lainnya. Arthropoda. Arthropoda adalah kelompok hewan dengan tubuh tersegmentasi dan kaki yang bercabang, termasuk kutu, nyamuk, dan tungau. Beberapa arthropoda bertindak sebagai vektor untuk parasit atau mikroorganisme, seperti nyamuk yang menyebarkan plasmodium penyebab malaria. Siklus hidup dan mekanisme penularan parasit. Siklus hidup parasit. Sebagian besar parasit memiliki siklus hidup yang kompleks, termasuk fase larva dan dewasa, serta sering melibatkan lebih dari satu inang. Misalnya, plasmodium memerlukan nyamuk sebagai vektor dan manusia sebagai inang utama untuk mengembangkan siklus hidupnya. Mekanisme penularan parasit. Parasit dapat ditularkan melalui berbagai cara. Kontak langsung, seperti pada infeksi kutu atau cacing gelang. Vektor, hewan pengangkut, misalnya, nyamuk yang membawa plasmodium penyebab malaria. Feses atau air kotor. Beberapa parasit, seperti Giardia, dapat menular melalui kontaminasi air atau makanan. 3. Imunologi dasar. Imunologi adalah studi tentang sistem imun tubuh manusia, yang berfungsi untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme dan parasit. Sistem imun terdiri dari berbagai komponen yang bekerja bersama untuk mendeteksi dan mengeliminasi patogen. Komponen sistem imun, sel-sel imun, seperti sel T, sel B, makrofag, dan sel dendritik, yang berperan dalam deteksi dan penghancuran patogen. Antibodi, molekul protein yang dihasilkan oleh sel B untuk mengenali dan menetralkan patogen. Sistem komplement, proses yang melibatkan serangkaian protein untuk membantu menghancurkan mikroba dan memperkuat respons imun. Respon imun tubuh, imunitas innate, bawaan. Respon imun pertama yang terjadi segera setelah infeksi. Ini melibatkan penghalang fisik, kulit dan mukosa, fagositosis, penghancuran mikroba oleh sel fagosit, dan sistem komplement. Imunitas adaptif didapat. Respon imun yang lebih spesifik, yang melibatkan pengenalan patogen oleh sel T dan produksi antibodi oleh sel B. Imunitas adaptif juga melibatkan pembentukan memori imunologi yang memungkinkan tubuh merespons lebih cepat jika terpapar patogen yang sama di masa depan. Kesimpulan, mikrobiologi dan parasitologi memberikan dasar yang sangat penting untuk memahami penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme dan parasit. Pemahaman tentang struktur mikroba, mekanisme infeksi, siklus hidup parasit,
serta bagaimana tubuh bereaksi terhadap infeksi melalui sistem imun adalah pengetahuan fundamental yang dibutuhkan oleh mahasiswa kedokteran. Dengan pengetahuan ini, mahasiswa kedokteran dapat memahami cara mengidentifikasi, mendiagnosis, dan mengobati berbagai penyakit infeksi yang dapat memengaruhi tubuh manusia. Patologi dasar. Pengantar patologi. Patologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari perubahan struktur dan fungsi tubuh yang disebabkan oleh penyakit. Ilmu ini sangat penting untuk memahami bagaimana penyakit mempengaruhi tubuh manusia pada tingkat seluler dan jaringan. Dengan memahami patologi dasar, mahasiswa kedokteran dapat mengidentifikasi dan mendiagnosis berbagai penyakit serta memahami proses yang terjadi di dalam tubuh selama perjalanan penyakit. Topik utama patologi dasar 1. Cedera sel dan jaringan. Cedera sel terjadi ketika sel tidak dapat berfungsi normal karena berbagai faktor yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian. Proses ini dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, apoptosis dan nekrosis. Apoptosis adalah proses kematian sel yang terprogram atau terkontrol, yang terjadi sebagai bagian dari pengendalian normal perkembangan dan homeostasis tubuh. Pada apoptosis, sel mengalami perubahan struktural yang terorganisir, seperti fragmentasi DNA dan perubahan bentuk sel, namun tidak menyebabkan peradangan. Proses ini penting untuk menghilangkan sel-sel yang rusak atau berbahaya tanpa menyebabkan kerusakan pada jaringan sekitarnya. Nekrosis adalah kematian sel yang tidak terkontrol. Seringkali disebabkan oleh kerusakan fisik atau kimia yang parah, seperti trauma, kekurangan oksigen, atau infeksi. Pada nekrosis, sel mengalami pembengkakan, lisis, pecahnya membran sel, dan melepaskan isi sel ke dalam jaringan sekitar, yang seringkali memicu peradangan. 2. Inflamasi dan penyembuhan. Inflamasi adalah respons tubuh terhadap cedera atau infeksi, yang bertujuan untuk menghilangkan penyebab cedera, membersihkan sel-sel yang mati, dan memperbaiki jaringan yang rusak. Inflamasi bisa bersifat akut atau kronik. Inflamasi akut adalah respons cepat terhadap infeksi atau cedera yang terjadi dalam waktu singkat. Proses ini melibatkan pelepasan mediator kimiawi, seperti histamin, prostaglandin, dilatasi pembuluh darah, dan infiltrasi sel-sel imun, terutama neutrofil, ke daerah yang terluka. Inflamasi akut umumnya disertai dengan tanda-tanda klasik seperti kemerahan, panas, bengkak, dan rasa nyeri. Inflamasi kronik terjadi ketika respons inflamasi tidak dapat menyelesaikan penyebab infeksi atau cedera,
sehingga menyebabkan peradangan jangka panjang. Inflamasi kronik biasanya melibatkan sel-sel imun lain seperti limfosit, makrofag, dan plasma sel, serta dapat menyebabkan kerusakan jaringan permanen dan gangguan fungsi organ. Penyembuhan jaringan. Penyembuhan luka terjadi melalui dua mekanisme utama: generasi, penyembuhan oleh pertumbuhan sel-sel baru, atau fibrosis, penyembuhan dengan pembentukan jaringan parut. Pada jaringan yang tidak dapat generasi, tubuh akan menggantinya dengan jaringan ikat yang lebih kasar, yang sering menyebabkan kehilangan fungsi jaringan. 3. Gangguan sirkulasi. Gangguan sirkulasi berhubungan dengan masalah aliran darah dan oksigenasi jaringan tubuh. Beberapa gangguan umum yang dapat terjadi dalam sirkulasi meliputi edema. Edema adalah penumpukan cairan di ruang ekstraseluler yang dapat terjadi di seluruh tubuh atau terbatas pada satu area, seperti kaki atau paru-paru. Edema sering terjadi akibat peningkatan permeabilitas pembuluh darah, penurunan tekanan koloid darah, atau obstruksi aliran limfatik. Trombosis. Trombosis adalah pembentukan gumpalan darah, trombus, di dalam pembuluh darah yang dapat menghalangi aliran darah. Trombosis dapat terjadi di arteri atau vena, dan jika trombus pecah atau bergerak, dapat menyebabkan emboli. Emboli adalah penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan oleh partikel asing yang mengalir melalui aliran darah, seperti trombus yang terlepas, lemak, udara, atau bahkan sel kanker. Emboli dapat menghalangi aliran darah dan menyebabkan kerusakan organ, seperti stroke atau emboli paru. 4. Penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah kondisi di mana terjadi kerusakan atau penurunan fungsi organ atau jaringan tubuh yang berkembang secara bertahap. Beberapa penyakit degeneratif yang umum adalah aterosklerosis. Aterosklerosis adalah pengerasan dan penyempitan pembuluh darah arteri akibat penumpukan lemak, kolesterol, dan bahan lain di dinding pembuluh darah. Proses ini mengarah pada penurunan aliran darah ke organ vital, meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, dan serangan jantung. Sirosis hati. Sirosis hati adalah kondisi di mana jaringan hati yang sehat digantikan dengan jaringan parut, fibrosis, yang mengganggu fungsi hati. Penyebab utama sirosis termasuk infeksi virus hepatitis, konsumsi alkohol berlebihan, dan penyakit hati non-alkoholik. Sirosis dapat menyebabkan gagal hati dan komplikasi serius lainnya. 5. Dasar tumor. Tumor adalah massa jaringan yang terbentuk akibat pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. Tumor dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, jinak dan ganas.
Tumor jinak. Tumor jinak adalah pertumbuhan sel yang tidak bersifat invasif dan tidak menyebar ke bagian tubuh lain. Meskipun mereka dapat tumbuh besar dan mempengaruhi organ di sekitarnya. Tumor jinak umumnya tidak mengancam jiwa dan dapat diangkat secara bedah. Tumor ganas, kanker. Tumor ganas adalah pertumbuhan sel yang bersifat invasif dan dapat menyebar, metastasis, ke bagian tubuh lain melalui darah atau sistem limfatik. Kanker dapat berasal dari hampir semua jenis sel di tubuh dan membutuhkan penanganan medis lebih lanjut seperti kemoterapi, radioterapi, atau pembedahan. Kesimpulan, patologi dasar memberikan pemahaman tentang perubahan yang terjadi pada tingkat sel dan jaringan akibat penyakit. Dengan mempelajari proses cedera sel, inflamasi, gangguan sirkulasi, penyakit degeneratif, dan tumor, mahasiswa kedokteran dapat memahami mekanisme dasar di balik berbagai kondisi klinis yang mereka temui. Pengetahuan ini menjadi dasar untuk mendiagnosis dan merawat pasien dengan penyakit yang mempengaruhi organ dan sistem tubuh manusia. Farmakologi dasar. Pengantar farmakologi, yaitu farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat-obatan dan efeknya pada tubuh manusia. Ilmu ini sangat penting bagi mahasiswa kedokteran, karena obat-obatan digunakan untuk pencegahan, pengobatan, dan manajemen berbagai kondisi medis. Memahami farmakologi membantu dalam memilih obat yang tepat, dosis yang sesuai, dan cara administrasi yang efektif untuk pasien. Farmakologi juga mempelajari interaksi obat, efek samping, serta kontraindikasi obat yang digunakan dalam praktek medis. Topik utama farmakologi dasar 1. Farmakokinetik. Farmakokinetik adalah studi tentang pergerakan obat dalam tubuh manusia, melibatkan 4 proses utama: absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Proses ini menggambarkan bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan dihilangkan dari tubuh. Absorpsi, proses di mana obat masuk ke dalam aliran darah setelah diberikan. Biasanya melalui saluran pencernaan, oral, melalui kulit, topikal, atau melalui suntikan, injeksi. Absorpsi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bentuk obat, ukuran molekul obat, pH saluran pencernaan, dan aliran darah di tempat pemberian. Distribusi, setelah diserap ke dalam darah, obat didistribusikan ke seluruh tubuh. Tergantung pada sifat fisikokimia obat dan aliran darah ke berbagai organ. Obat yang larut dalam lemak cenderung terkumpul di jaringan lemak. Sedangkan obat yang larut dalam air lebih banyak terkonsentrasi di cairan tubuh seperti darah dan urin. Metabolisme,
Biotransformasi. Metabolisme obat terjadi terutama di hati, di mana obat diubah menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan. Proses ini melibatkan enzim-enzim di hati yang mengubah obat menjadi metabolit aktif atau tidak aktif. Metabolisme dapat mempengaruhi efektivitas obat dan durasi aksi obat. Ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran obat atau metabolitnya dari tubuh, yang biasanya dilakukan oleh ginjal melalui urin. Tetapi juga bisa melalui tinja, keringat, atau pernapasan. Kecepatan ekskresi dapat memengaruhi durasi kerja obat dalam tubuh. 2. Farmakodinamik. Farmakodinamik adalah studi tentang mekanisme kerja obat pada tingkat molekuler dan bagaimana obat berinteraksi dengan reseptor atau target biologis lainnya di dalam tubuh untuk menghasilkan efek terapeutik atau toksik. Mekanisme kerja obat. Obat bekerja dengan mengikat reseptor spesifik yang ada pada sel atau jaringan tubuh. Reseptor ini bisa berupa protein, enzim, atau saluran ion. Setelah obat berikatan dengan reseptor, perubahan konformasi terjadi yang mengubah aktivitas biologis sel dan memengaruhi proses fisiologis. Agonis. Obat yang mengikat dan mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan efek biologis yang diinginkan. Antagonis. Obat yang mengikat reseptor tanpa mengaktifkannya dan mencegah agonis lain berikatan dengan reseptor, sehingga menghambat efek biologis. Dosis efek. Hubungan antara dosis obat yang diberikan dan respons tubuh adalah dasar dari terapi obat. Dosis yang tepat diperlukan untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Farmakodinamik juga mempelajari konsep-konsep seperti dosis respons, potensi, efikasi, dan indeks terapeutik. Efek samping dan toksisitas. Obat-obatan dapat menyebabkan efek samping, yaitu respons tubuh yang tidak diinginkan. Efek ini bisa ringan atau serius. Toksisitas terjadi ketika obat mencapai konsentrasi yang terlalu tinggi dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan pada organ atau jaringan. Pemahaman farmakodinamik memungkinkan dokter untuk meminimalkan efek samping dan memilih obat yang paling tepat untuk pasien. 3. Obat esensial. Obat esensial adalah obat yang penting dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Beberapa golongan obat yang termasuk dalam kategori obat esensial, yang sering digunakan dalam praktek klinis, adalah antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Mereka bekerja dengan membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhannya. Beberapa kelompok antibiotik penting yang sering digunakan termasuk penisilin,
sefalosporin, makrolida, dan aminoglikosida. Contoh, amoksisilin, antibiotik golongan penisilin. Kloramfenikol, antibiotik spektrum luas. Analgesik adalah obat yang digunakan untuk meredakan rasa sakit. Obat ini dapat dibagi menjadi dua kategori, analgesik non-opioid, misalnya paracetamol dan ibuprofen, dan analgesik opioid, misalnya morfin dan oksikodon. Contoh, paracetamol untuk nyeri ringan hingga sedang. Morfin untuk nyeri berat. Antipiretik, obat yang digunakan untuk menurunkan demam. Beberapa analgesik, seperti paracetamol dan ibuprofen, juga memiliki efek antipiretik. Antihipertensi, obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi beban pada jantung, dan mencegah komplikasi jangka panjang dari hipertensi. Kelompok obat ini meliputi beta blocker, diuretik, ACE inhibitors, dan angiotensin II reseptor blockers, ARB. Contoh, amlodipin, calcium channel blocker. Lisinopril, ACE inhibitor. Antidiabetik, obat yang digunakan untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Ini termasuk insulin dan obat oral seperti metformin dan sulfonilurea. Contoh, metformin untuk diabetes tipe 2, insulin untuk diabetes tipe 1 dan tipe 2. Antikoagulan, obat yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah, seperti warfarin atau heparin. Ini digunakan untuk mengurangi risiko trombosis atau emboli. Contoh, heparin, antikoagulan langsung. Warfarin, antikoagulan oral. Kesimpulan, farmakologi dasar memberikan dasar pengetahuan tentang bagaimana obat bekerja dalam tubuh, dan bagaimana efeknya dapat mempengaruhi kesehatan pasien. Dengan mempelajari farmakokinetik, farmakodinamik, dan obat-obat esensial, mahasiswa kedokteran dapat memahami cara memilih dan mengelola terapi obat yang aman dan efektif untuk pasien. Pengetahuan ini juga penting untuk meminimalkan risiko efek samping dan interaksi obat, serta untuk merancang rencana pengobatan yang sesuai dengan kondisi medis pasien. 7. Epidemiologi dan kesehatan masyarakat. Pengantar epidemiologi, yaitu epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, pola, dan determinan penyakit dalam populasi manusia. Ilmu ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan masyarakat, serta untuk merancang intervensi yang dapat mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Epidemiologi merupakan dasar bagi kebijakan kesehatan masyarakat, penelitian medis, dan pengelolaan program kesehatan di tingkat global maupun lokal.
Topik utama epidemiologi dan kesehatan masyarakat. 1. Dasar epidemiologi. Epidemiologi dasar berfokus pada pengukuran distribusi dan frekuensi penyakit dalam populasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit tersebut. Beberapa konsep dasar dalam epidemiologi yang harus dipahami meliputi insidensi. Insidensi adalah jumlah kasus baru suatu penyakit dalam populasi yang berisiko selama periode waktu tertentu. Insidensi digunakan untuk mengukur laju terjadinya penyakit dalam populasi dan memberikan gambaran tentang kecepatan penyebaran penyakit. Contoh, jika dalam 1 tahun terdapat 100 kasus baru penyakit flu di sebuah desa dengan 1000 penduduk, maka insidensinya adalah 10% per tahun. Prevalensi. Prevalensi mengukur jumlah total kasus suatu penyakit dalam populasi pada titik waktu tertentu, baik kasus baru maupun lama. Prevalensi menunjukkan beban penyakit dalam masyarakat pada saat tertentu. Contoh, jika dalam sebuah kota dengan 5.000 orang terdapat 250 kasus penyakit hipertensi, maka prevalensinya adalah 5% dari total populasi. Determinasi penyakit, faktor risiko. Determinan penyakit adalah faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya penyakit. Faktor-faktor ini bisa berupa genetika, perilaku, lingkungan, dan faktor sosial ekonomi. Studi epidemiologi bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko ini dan mengukur pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat. Contoh, faktor risiko untuk penyakit jantung termasuk merokok, hipertensi, pola makan tidak sehat, dan riwayat keluarga. 2. Kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan mempelajari bagaimana faktor-faktor lingkungan memengaruhi kesehatan manusia. Faktor-faktor ini meliputi kualitas udara, air, tanah, iklim, dan kondisi tempat tinggal. Perubahan lingkungan, baik yang alami maupun yang disebabkan oleh aktivitas manusia, dapat mempengaruhi kejadian penyakit dalam masyarakat. Polusi udara. Paparan polusi udara, baik dari kendaraan bermotor, pabrik, atau kebakaran hutan, dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan kardiovaskular, termasuk asma, bronkitis, dan penyakit jantung. Air bersih dan sanitasi. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang baik dapat menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare, kolera, dan hepatitis A. Kualitas air yang buruk dapat berkontribusi terhadap penyebaran infeksi dan menurunkan kualitas hidup. Perubahan iklim. Perubahan iklim global dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas, yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. Selain itu,
Perubahan iklim juga mempengaruhi pola penyakit menular, seperti demam berdarah dan malaria, yang dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pola curah hujan. Tempat tinggal dan infrastruktur. Kondisi tempat tinggal yang padat dan tidak sehat dapat menyebabkan penyebaran penyakit infeksi, terutama dalam komunitas miskin. Lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya dapat memperburuk kesehatan masyarakat dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. 3. Pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit adalah upaya untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit atau mencegah perkembangan penyakit pada individu atau masyarakat. Pencegahan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer. Pencegahan primer bertujuan untuk mengurangi faktor risiko atau mencegah penyakit sebelum terjadi. Intervensi pencegahan primer dapat meliputi vaksinasi, promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko seperti merokok dan pola makan buruk, serta peningkatan kondisi sanitasi dan kebersihan. Contoh, vaksinasi untuk mencegah penyakit menular, seperti vaksin hepatitis B atau vaksin MMR, measles, mumps, rubella, serta kampanye pencegahan merokok. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder bertujuan untuk mendeteksi penyakit lebih dini sebelum berkembang menjadi lebih serius. Ini termasuk screening atau pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi penyakit pada tahap awal, sehingga pengobatan dapat dimulai lebih awal untuk mencegah komplikasi. Contoh, screening kanker payudara dengan mamografi, screening diabetes melalui pemeriksaan kadar gula darah, dan pemeriksaan tekanan darah untuk mendeteksi hipertensi. Pencegahan tersier. Pencegahan tersier bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan mengurangi dampak penyakit pada individu yang sudah terdiagnosis penyakit. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kecacatan atau komplikasi jangka panjang. Contoh, rehabilitasi pada pasien stroke untuk memulihkan fungsi tubuh, terapi fisik untuk pasien dengan cedera tulang belakang, dan program pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes dan gagal ginjal. Kesimpulan, epidemiologi dan kesehatan masyarakat berperan penting dalam memahami pola dan determinan penyakit dalam populasi serta merancang strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan mempelajari epidemiologi, mahasiswa kedokteran dapat lebih memahami bagaimana penyakit menyebar, bagaimana faktor lingkungan memengaruhi kesehatan, dan bagaimana pencegahan penyakit dapat dilakukan pada tingkat individu dan populasi. Pencegahan yang efektif dapat mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.